Bisa aja doa anak yatim juga bisa. Doa anak yatim itu bukan anak yatim dikumpulin suruh berdoa, bukan yang seperti itu. Tapi anak yatim yang dengan gregetnya dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia Siraman Kolbu, sehat semuanya. Ibu, bapak yang sedang menyaksikan acara ini, semuanya pokoknya anak-anak yang masih single, yang sudah menikah, yang sudah, pokoknya semuanya lah. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang terjadi permasalahan, mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasilah dari menyaksikan program Siraman Kolbu yang punya masalah rumah tangga, mudah-mudahan bisa belajar, nanti ada pembahasannya di sini. Walaupun tidak menyeluruh, tapi minimal bisa diambil dari poin-poin yang disampaikan oleh Pak Ustadz dengan narasumber kita nantinya. Senang sekali saya Bobi Maulana dan juga Pak Ustadz Anu bisa menemani pemirsa semua di program kesayangan kita. Selamat datang di Siraman Kolbu, sejukan hati. Alhamdulillah. Pak Ustadz, nih tema kita kan dahsyatnya doa orang yang teraniaya nih Pak Ustadz. Ya. Langsung saya pengen bertanya begini, ini doa orang teraniaya ini, apakah orang yang teraniaya ini mendoakan kepada Allah agar orang yang menganiaya itu diberikan balasan yang setimpal, atau memang orang ini tidak mendoakan seperti itu, lebih kepada menyadari bahwa ini pasti ujian buat saya, tapi tidak mendoakan orang itu. Yang mana sebetulnya yang dahsyat itu Pak Ustadz? Silakan tausiahnya. Ya, terima kasih Mas Bobi. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan di pagi hari ini kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Ta'ala dan juga hidayah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Tema kita bagus, dahsyatnya doa orang yang teraniaya. Jadi orang yang teraniaya ini adalah yang menganiaya orang lain. Jadi bukan karena keadaan ya. Keadaan karena memang lagi nggak punya rezeki dalam bentuk harta, bukan seperti itu maksudnya. Tapi teraniaya itu teraniaya secara fisik dari orang tertentu ya. Jadi ada orang yang dia penguasa, kemudian dia menekan dengan gayanya menekan orang lain agar orang itu mengikuti keinginan dia. Betul. Dan orang ini bukan sekedar orang yang punya juga, ya walaupun punya juga bisa, tetapi orang ini termasuk ibadahnya juga cukup lumayan. Atau seorang pemimpin yang mengambil hak untuk rakyatnya itu juga menganiaya. Sama, itu juga menganiaya juga. Nah makanya di sini adalah yang teraniaya ini ada tidak dari orang yang dari sisi hartanya punya, tapi dari sisi memang dia tidak dilebihkan hartanya oleh Allah Ta'ala, jadi dalam kondisi yang kekurangan, kemudian secara fisiknya dia juga teraniaya, hatinya juga teraniaya. Nah doa orang ini memang itu bisa dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Nah doanya tergantung orang itu sendiri mau apa. Kalau mau orang itu doanya, ya Allah orang yang menganiaya saya balaslah setimpal lah, itu bisa aja karena doanya itu sendiri juga tidak keluar dari garis doa yang baik sebenarnya. Tapi pada waktu balas setimpal itu Allah yang memperhitungkan setimpalnya itu bagaimana. Di mana takarannya gitu. Takarannya itu Allah yang membikin sendiri. Jadi bisa aja doa anak yatim juga bisa. Doa anak yatim itu bukan anak yatim dikumpulin suruh berdoa, bukan yang seperti itu. Tapi anak yatim yang dengan gregetnya dia sendiri itu mendoakan seseorang. Jadi dengan hati, dengan pikiran dia, dengan keluguan dia itu dia mendoakan seseorang. Jadi bukan anak yatim dikumpulin kemudian disuruh mendoakan seseorang agar, atau disuruh dikumpulin kemudian disuruh mendoakan agar usahanya berhasil, bukan yang begitu. Itu seperti diatur kalau itu Pak Ustadz. Lah itu kan yang ngatur manusia. Benar. Jadi bukan aturan Allah kayak yang seperti ini. Jadi kalau ini memang banyak yang terjadi. Jadi doa-doa yang istilahnya sebenarnya bisa menjadi mustajab, itu bisa jadi yang ngatur manusia. Jadi kalau saya mengambil salah satu hal itu adalah salah satu ayat Quran ceritakan wa yastajibul ladina amanu wa amilus solihat. Jadi di sini diceritakan bahwa Allah akan mengabulkan dan Allah akan mengabulkan doa orang yang beriman serta mengerjakan amal soleh. Jadi globalnya adalah orang itu imannya kepada Allah Ta'ala itu kuat apa enggak.
Jadi sebenarnya dasarnya doa orang yang teraniaya ini karena keadaan, bukan diatur oleh manusia. Dikabulkannya doa anak yatim oleh Allah Ta'ala karena keadaan, bukan diatur manusia, disuruh doain sesuatu. Itu namanya diatur. Itulah gimmick istilahnya. Gimik. Kita mulai harus paham bahwasanya kalau kita itu bersedekah atau kita belajar untuk tidak menyakiti orang lain, itu benar-benar karena Allah. Biar kita sendiri doa kita itu diperhitungkan oleh Allah Ta'ala. Amin. Tidak menunggu orang teraniaya untuk mendoakan kita. Itu namanya menunggu durian jatuh. Tapi posisinya memang nggak ada pohon duriannya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi gambaran yang manfaat. Wallahu a'lam. Terus yang ditungguin apa sebenarnya? Halu itu ya maksudnya? Iya benar. Baik Ustaz, terima kasih tausiahnya. Masya Allah, selanjutnya akan memberikan tausiah tema kita dahsyatnya doa orang teraniaya. Kita persilakan Ustaz Zaki Mirza. Monggo Pak Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah ke muka bumi ini bukan untuk mengislamkan semua orang, tapi untuk menebar kedamaian di seluruh alam semesta ini. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itulah kenapa akhlak sangat dikedepankan dalam agama Islam. Wa qala Nabi, baginda Rasulullah beliau bersabda, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Di antara sekian banyak akhlak yang dicontohkan langsung oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah karakteristik doa Rasul saat beliau terzolimi. Yang keluar bukan sumpah serapah, yang keluar bukan caci maki, tapi Rasulullah mendoakan orang yang menzolimi supaya diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pemirsa mungkin masih ingat bagaimana kisah seorang Rasulullah ketika ingin sholat subuh berjamaah, kemudian ada yang meludahi beliau. Beliau tidak marah, malah beliau mendoakan, Allah yahdik, semoga Allah memberikan hidayah kepadamu. Di hari yang kedua, dengan orang yang sama, Rasulullah kembali diludahi. Apakah Rasulullah marah? Tidak. Rasulullah kembali mendoakan. Bayangkan kalau kita di posisi Rasulullah, pasti yang keluar adalah sumpah serapah, bagaimana orang itu justru biar dapat penyakit atau mati sekalian. Di hari yang ketiga, Rasulullah diludahi, tapi orangnya tidak ada. Karena absen, Rasulullah bertanya kepada sahabatnya, kemana orang yang biasa meludahi aku? Dia sakit ya Rasulullah. Subhanallah. Rasulullah memberikan kurma yang paling mahal, Rasulullah memberikan roti yang paling mahal, kemudian disuapi orang itu, padahal dalam keadaan sakit, dan Rasulullah mendoakan semoga Allah memberikan hidayah. Dan akhlak yang mulia itulah yang membuat orang kafir Quraisy tersebut yang meludahi Rasulullah akhirnya mengucapkan syahadat. Begitu cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa, ada 3 golongan yang doanya diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu la turaddu da'watuhum. Tidak ada tedeng aling-aling. Yang pertama adalah as-shaim hatta yuftir. Berpuasa, orang yang berpuasa sampai dia berbuka puasa. Yang kedua, al-imamul adil, pemimpin yang adil terhadap rakyatnya. Dan yang ketiga, jangan lupa adalah dakwatul mazlum, orang yang terzolimi dan teraniaya. Tapi doa yang diijabah adalah doa untuk diberikan hidayah kepada orang yang menzoliminya. Ketika kita dizolimi, justru itulah kesempatan kita untuk berdoa. Semoga orang yang menzolimi kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan bermanfaat dunia akhirat untuk kita semua. Amin. Karena bagaimanapun pasti ada hikmah di balik semua, di balik musibah. Termasuk ketika Allah memberikan satu takdir di saat kita dizolimi oleh orang lain, sebenarnya Allah memberikan kita kesempatan untuk mendoakan begitu banyak kebaikan-kebaikan kepada orang yang sudah menzolimi kita. Jangan sumpah serapah, jangan caci maki, karena justru yang diijabah adalah doa yang penuh dengan akhlak. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Pak Ustadz silakan duduk. Siap. Alhamdulillah nih. Ini dapat ilmu yang luar biasa pagi hari ini. Jangan mendoakan sesuatu yang buruk kepada orang yang menzolimi kita. Karena itu sudah menjadi
izin juga dari Allah bahwa kita harus mendapatkan ujian yaitu teraniaya atau terzolimi. Tapi mudah-mudahan semua pemirsa di sini Allah berikan kemudahan dalam setiap penyelesaian permasalahannya. Pak Ustadz sering menyampaikan juga dari ayat Al-Quran, ya Pak Ustadz ya, wa iza khotobahumu jahiluna qalu salama ya Pak Ustadz. Ketika ada orang jahil menyapamu, doakan keselamatan. Keselamatannya semana, ukurannya hanya Allah yang tahu. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah untuk orang tersebut. Sekali lagi terima kasih guru-guru saya, Pak Ustadz Zaki Mirza dan Pak Ustadz Danu. Selain satu ini kita keadaan narasumber yang pertama, seorang wanita diduga dikirim santet, reaksinya ketika kesurupan, kepala geleng-geleng dan bilang, ini orang kuat banget nih, aku aja sampai kalah. Kepala geleng-geleng dan bilang, ini orang kuat banget, aku aja sampai kalah. Berarti ada dua makhluk dalam tubuhnya di Pak Ustadz ya? Satu makhluk lagi kayaknya ngomong begini, kira-kira sebetulnya ada apa? Siapa dua makhluk ini? Jangan kemana-mana, tetap di Siraman Kolbu, sejukan hati.